Kembali lagi bersama gue Mike Entertain. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian diberikan kemudahan, yaitu rezeki yang lancar dan juga kesehatan yang baik. Semoga yang sakit pun kalian bisa pulih kembali guys. Untuk apa? Ya untuk trading bareng-bareng bersama Mike Entertain. By the way, kemarin kita udah membahas yaitu tentang pergerakan dari Bitcoin. Kalian juga bisa nonton di video short gua. Kemarin gue juga membahas tentang Bitcoin di area 102, 103. Itu kemarin banget ya, tanggal 11 yang lalu kawan gue nanya dan gue jawab di tanggal 12 paginya bahwa Bitcoin akan dump teman-teman ya. Itu paling ke 102 sampai 103 ribu. Terus juga kita kemarin juga sempat full take profit either teman-teman. Dan kemarin sempat juga Trump ya teman-teman yang ngepom-pom Bitcoin dan banyak problematika yaitu apakah si Trump ini AI atau bukan. Maka dari itu kita akan mengulas kembali yaitu tentang pergerakan Bitcoin di area mana aja sih Bang, support dan resistennya, dan juga khususnya yaitu PP Coin guys. Oke, langsung aja kita bahas keduanya. Oke, jadi kemarin itu gue sempet ngambil Bitcoin teman-teman ya di area 103 ribuan. Jadi di area sini teman-teman, kalau di futures ya teman-teman ya, dia agak turun dikit teman-teman. Jika misalnya saat ini ya Bitcoin 104 ribu, nah dia tuh kalau di futures di 103 ribuan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di futures dia agak kurang 50 sampai 100 poin teman-teman untuk Bitcoin. Nah, untuk sejauh ini teman-teman ya, gua itu entry di 103.000 Bitcoin ya, futures teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin maybe ya di area 102 ribuan ya, di sini di area sini gue udah entry teman-teman ya di 103 ribuan. Nah, kita lihat dulu ya, apakah Bitcoin teman-teman ya dia bisa naik lagi ke atas ya, karena kalau kita melihat saat ini ya gue entry paling bawah nih teman-teman ya di area 103. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan sebuah trading futures, kalian bisa entry di area 102 ribuan ya teman-teman ya. Kalau misalnya jebol, kalian seenggaknya bisa SL. Nah, SL-nya berapa Bang? Kalau gue pribadi teman-teman ya, SL-nya Bitcoin ya di area 100.600 perak teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian entry di area katakanlah 102 ribuan, kalian bisa entry atau bisa melakukan SL ya di area 100.600 perak teman-teman. Oke, jadi kita akan back again ya. Bagaimana pergerakan dari Bitcoin teman-teman ya. Nah, pergerakan dari Bitcoin ini kan banyak banget ya. Kita lihat ya dari sini aja, itu adalah area supportnya dari Bitcoin teman-teman ya, di area sini yang udah gua buat ini. Nah, kalau area dari Bitcoin teman-teman ya, nah kita lihat ya, di sini adalah area supportnya Bitcoin teman-teman. Nah, kalau ini dari time frame yaitu 1 hours teman-teman ya. Nah, di sini banyak banget yang melakukan sebuah pembelian dan kita bisa lihat ya bersama-sama bahwa chance di sini ya teman-teman ya, saat Bitcoin menyentuh ke area bawah ini langsung memantul, melakukan pantulan teman-teman ya dari Bitcoin sendiri teman-teman. Bitcoin katakanlah ya tembus lagi ke bawah teman-teman ya. Ini tembus lagi ke bawah, maka Bitcoin di area supportnya yaitu di 100 sampai di 98K. Itu adalah area support psikologis teman-teman ya. Jadi di mana banyak trader yang mungkin akan melakukan penjualan besar-besaran atau melakukan sebuah pembelian besar-besaran. Dan terkadang ya di area itu rata-rata orang akan menjual, lalu setelah itu mereka mencari lagi area support kembali dari Bitcoin teman-teman. Nah, kita akan back again. Berapa area take profit ya? Dimana kalau agak riskan aja gitu, kalau misalnya kita bahas tentang SL, stop loss. Lalu bagaimana dengan take profit? Take profit gue ini basing ya teman-teman ya. Kalau gue pribadi take profit kalian yaitu di area ini teman-teman ya, di area 107.000 itu adalah news take profit full ya teman-teman ya. Ini full ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin full ya di area ini teman-teman ya, di area 107.000. Tapi kalau misalnya kalian ingin TP kedua ya, itu di area sini teman-teman. Di area 105 ribuan ini adalah TP kalian kedua atau ketiga ya. Gue lupa. Sebab teman-teman gue udah TP pertama ya dari 103 jadi 104 5456 itu adalah TP pertama. Jadi kurang lebih kalau nggak salah ini di TP ketiga teman-teman ya. Nah, TP keduanya di area ini teman-teman, di area 105 ribuan ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin take profit kedua ya di area itu teman-teman. Nah, lalu bagaimana chance untuk harga PP Bang? Karena mengingat ya kalau kita lihat dari harga PP coin
itu PP Coin harganya turun bang, sesuai dengan apa yang kita bahas ya di bulan kemarin. Jadi buat teman-teman yang kemarin itu ikutin gua ya, gua mengatakan bahwa PP Coin juga ada possibility ya, possible itu akan melakukan sebuah penurunan sampai ke angka 1 teman-teman ya. Jadi kalau kalian tonton di bulan kemarin tentang, kalau nggak salah yaitu tentang PP Coin saatnya membeli ya, nah itu gue udah bahas itu, dan gue bahas tentang pergerakan dari Bitcoin juga, bahwa Bitcoin akan mencapai ke 101.000 teman-teman ya. Itu gue udah bahas itu teman-teman. Kalau kita bahas lagi kayaknya lebih enaknya kalian tonton di video gue sebelum ini teman-teman ya, tentang PP Coin juga gue bahas. Nah lalu bagaimana untuk pergerakan PP Coin bang? Kalau untuk PP Coin kan gue udah bilang supportnya yaitu di area 0,041 USDT teman-teman ya. Lalu setelah itu kalian bisa juga melakukan sebuah pembelian kembali teman-teman ya di area 0,049 USDT. Jadi itu adalah area support menurut gua middle dari PP Coin. Jadi kalau misalnya kalian ingin melakukan sebuah pembelian lagi di sana, kalian bisa beli teman-teman. Pertanyaannya adalah kapan sih market itu membaik ya? Karena kalau kita lihat saat ini ya hanya Bitcoin aja yang pump gitu ya. Sedangkan kayak altcoin, terus juga memes apalagi ya, itu pump dan damnya itu ya kayak gimana gitu ya. Apalagi kita lihat sendiri dari PP Shiba ya contohnya, itu aja dia seperti polanya naik habis itu turun ya, naik turun lagi, stabil teman-teman, atau yang kenal dengan sideways. Nah sekarang saat ini posisi kita yaitu di Bitcoin farm ya, dimana kita ini tahu bahwa Bitcoin ya terus-terusan new ATH teman-teman ya, dan saat ini juga Ether juga pump nanti teman-teman ya soon. Lalu setelah itu altcoinnya pump juga teman-teman, jadi ada season, alt season ya bentar lagi. Lalu juga mid cap yaitu dimana kita tahu ya kemarin mid cap contohnya yaitu VChains, terus juga kita tahu juga yaitu tentang Chainlink ya, kemarin ngepumpnya gede-gedean, dimana mid cap itu teman-teman, itu dimana volume trading ya, yaitu di bawah Ether dan tidak sebesar Bitcoin teman-teman. Nah terus juga kalau market sideways kalian udah tahu ya, marketnya itu pergerakannya ya naik turunnya itu biasa saja, tetapi itu juga bisa membuat koin-koin lain malah ngedam teman-teman. Terus selanjutnya meme pump atau kita tahu meme season, dimana saat ini teman-teman ya, meme season ini dia lagi berjalan teman-teman ya, dan setelah itu ada scams atau Anger, Fear, dan juga ada final dump. Nah setelah itu retest kembali teman-teman ke area Bitcoin pump again. Nah, tadi kan di intro gue itu tentang berita Trump, teman-teman ya. Jadi kalau Trump itu kita tahu bahwa dia tuh akan mendominasi Bitcoin dan juga kripto. Jadi maksudnya adalah Amerika ini akan mendominasi Bitcoin ya, memungkinkan. Tetapi pertanyaannya ada teman-teman, yaitu Trump ini kayak AI teman-teman ya. Jadi banyak banget yang mengatakan bahwa Trump ini AI. Ya, jadi kita cek aja teman-teman ya. Tuh, Grok is this AI generates. Terus juga ada juga ngomong look at AI, what strategy is this could be AI ya teman-teman ya. Dan ini juga sejenis AI banget teman-teman ya. Kalau kita lihat dari wajahnya teman-teman ya, Trump ya, kayaknya terlalu muda juga. Terus juga kalau kita lihat dari face ya, raut wajah dan lain-lain sebagainya, itu seperti AI. Dan betul banget teman-teman ya, banyak banget yang bahas ini tentang AI dan akhirnya malah mengedam Bitcoin teman-teman ya. Tetapi kalau untuk Watcher Guru sendiri teman-teman ya, belum ada yaitu tentang pembahasan tentang AI ini gitu. Maka dari itu banyak banget yang melakukan sebuah apa ya, sebuah short juga teman-teman ya di Bitcoin. Apalagi kita tahu ya bahwa Israel ini teman-teman ya, ini dia melakukan sebuah perang ya teman-teman ya, strike Iran teman-teman, yang artinya adalah ini sebuah peperangan kembali antara Israel dan juga Iran teman-teman. Itu terjadi 5 jam yang lalu, dan akhirnya banyak banget yang kena likuidasi teman-teman ya, waktu melakukan sebuah buying teman-teman atau long. Nah kita lihat lagi teman-teman ya, bahwa pergerakan dari PP Coin itu sangat benar-benar berpengaruh terhadap Bitcoin ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang itu tidak berpengaruh, salah teman-teman. Ya itu aja review kali ini tentang Bitcoin dan juga PP Coin teman-teman. Dan kalau kalian suka dengan video gua, kalian bisa komentar di bawah. Kalau kalian ingin juga pengen sinyal dari futures, kalian bisa DM gua. Kita sama-sama rungkat dan juga sama-sama profit bareng teman-teman ya. Jadi gua belum buka kelas ya, karena memang gua nggak suka dengan itu. Jadi kalau kalian ingin nanya area support dari resist, dan juga kalian pengen nanya gua entry di mana, kalian bisa DM gua di Telegram ya, atau nggak join di channel Telegram gua secara gratis teman-teman, nggak berbayar ya sama sekali. Dan bahkan kita juga ngadain event teman-teman ya, dan kemarin aja kita udah ngeluarin uang sampai 3 jutaan rupiah ya, dari Red Packet dan juga dari event bulanan Mike Entertain. Itu aja review kali ini.
Gue Yunus, sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga share video ini ke kawan kalian. Bye bye.